Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat? Sehat. Udah makan? Udah. Nah, sebelum kakak mulai, kakak mau absen dulu nama adik ya. Ya. Pertama ada Hadi Prawira Nugraha, Saya Kak. Amri Nathan Nugraha, Hadir. Renaldi Rian Arfiansyah, Hadir. Raid Zidan Abu Hadir. Qori, Farel Pramuditya, Rizky Aditya. Hadir Kak. Nah, selanjutnya sebelum kakak mulai pelajaran, pertemuan kali ini kakak akan menyampaikan tentang pengertian puasa, yang kedua tentang dalil tentang berpuasa, ketiga tentang syarat, rukun, dan hal yang membatalkan puasa, keempat menyebutkan macam-macam puasa, dan yang terakhir hikmah dari berpuasa. Nah, sebelum memulai pelajarannya, sini ada yang tahu tentang puasa itu apa? Coba, siapa yang tahu apa itu puasa? Puasa adalah menahan hawa nafsu dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Iya, menahan hawa nafsu dari fajar sampai petang, benar. Yang lain ada yang tahu lagi? Siapa yang tahu tentang puasa? Ada yang tahu? Right? Ada yang tahu apa itu puasa? Oh, Ah, lapar dan haus. menahan lapar dan haus ya. Menahan lapar dan haus juga benar. Terus ada yang tahu dalil tentang puasa? Niat tentang puasa. Coba. Pernah puasa kan? Pasti. Full kan? Apa niatnya coba? Niat puasa. Puasa Ramadan lah. Nawaitu sama kodin an ada infadu syari Ramadan Haji sanatirillahi ta'ala. Ya, benar. Terus rukun dan hal yang membatalkan puasa apa aja? menggibah. Nah, terus hal yang membatalkan puasa aja dulu terlebih dahulu. Oh, Menggibah orang. Terus bener Farel. marah-marah. Nggak membatal. Nah, apa tadi yang membatalkan puasa? Bukan menggibah ya? Minum Bukan. Minum. Terus makan. Terus marah-marah. ya. Nah, di sini ada yang tahu apa macam-macam puasa. Ada puasa apa aja yang kalian tahu? Ramadan. Puasa Ramadan. Tuh, satu. Baru Adha, baru tuh Puasa apa? Idul Adha. Iya, hari. itu Sama apa? Senin Kamis. Terus pintar. Terus Baru tuh puasa apa ya namanya? puasa apa lagi? Coba siapa namanya ini? Puasa itu Rizky. yang kali itu pernah yang menghapuskan apa? Menghapuskan pernah itu apa ya? Ya, macam-macam puasa itu ada. Puasa Ramadan, puasa Qada, puasa Kifar. Ya kodok. Puasa Qada apa coba? Iya. Puasa Qada itu puasa ganti bagi yang perempuan Iya. atau bagi yang sakit atau apa gitu. Dia itu aku pernah kali. Nah, selanjutnya kakak akan menampilkan video tentang video pembelajaran tentang puasa. Kalian perhatikan ya. Sakit loh Arfan. Kira Buat sumber belajar. Nah, perhatikan video pembelajaran tentang puasa ini. Puasa. Nanti kakak tanya lagi, kakak bagi kelompok ya. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Iya. Sedangkan Nanti menurut kakak bagi istilah kelompok syariat tentang Islam, puasa. puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Quran surah Al-Baqarah Perhatikan ya. ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaan niat puasa Ramadan itu aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan syarat wajib puasa Ramadan antara lain yang pertama adalah Islam.
puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa. Kemudian syarat sah puasa antara lain yang pertama Islam, kemudian mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Selanjutnya rukun puasa yang pertama adalah niat dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, malam yajma'u shaumi qabla al-fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan berpuasa antara lain yang pertama orang sakit, kemudian orang yang dalam perjalanan atau musafir, kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas, yang keempat wanita yang Nah, dari video itu tadi apa yang kalian tahu? Apa tadi kalian tadi ada menyampaikan ada syarat, ada rukun, ada hal yang membatalkan puasa. Nah, syarat puasa itu apa yang pertama tadi yang kalian lihat dari video ini? Agak beragama Islam, baru balik. Pintar. Atau satu lagi apa tadi? Satu lagi apa? Berakal, satu Berakal lagi. sehat. Ya, betul. Terus rukun puasanya ada yang tahu? Apa itu tadi rukun puasa yang disampaikan dari video ini? Rukunnya tadi apa ya? Mumu apa tadi ya? Yang pertama harus niat. Niat. Kalau tidak ada niat, maka belum bisa dikatakan puasa. Baru yang kedua, rukunnya apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Yang kedua itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apa yang membatalkan puasa apa tadi namanya? Ada yang tahu yang membatalkan puasa? Tadi kan Oh ada bilang. tadi makan, minum sama Muntah. nangis betul nggak? Nangis, Marah. muntah yang disengaja termasuk membatalkan puasa. Terus macam-macam puasa ada berapa coba? Ada 2. Puasa satu lagi puasa wajib, satu lagi puasa apa? Puasa Senin Kamis. Enggak, itu dia. Itu puasa apa namanya kalau puasa Senin Kamis? Lupa. Puasa Senin Kamis itu namanya puasa sunnah. Puasa Ya. wajib ada apa aja coba? Wajib Idul Adha. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan. Ramadan. Puasa tadi kakak bilang puasa kodok. Kodok. Terus puasa lagi? Puasa Puasa kifarat. Terus kalau puasa sunnah ada apa aja? Raid, ada puasa sunnah apa aja? Senin Kamis. Puasa sunnah. Senin Kamis, terus Sabtu Minggu Senin Selasa. puasa apa lagi? Puasa sunnah. Puasa Arafah. Satu lagi puasa Senin Kamis. Nah, hikmah dari berpuasa adalah yang pertama, kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang kedua, bisa menumbuhkan rasa solidaritas kita dan kasih sayang terhadap fakir miskin. Terus yang ketiga hikmahnya itu kita bisa melatih dan mendidik kesabaran kita. Yang keempat dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, dari video dan apa yang kakak sampaikan tadi di sini ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya? Ya. Ya udah, siapa dulu Farel? Apa yang pertanyaannya? Kapan waktu diharamkan puasa? Kapan waktu diharamkannya puasa? Iya. Ya, waktu yang diharamkannya puasa itu yang pertama berpuasa pada hari raya Idul Fitri, karena pada hari raya Idul Fitri semua umat muslim merayakan kemenangan. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu juga diawali berpuasa, tapi setelah kita pulang sholat kita bisa berbuka gitu. Terus yang ketiga hari tasyrik. Ada di sini tahu yang hari tasyrik itu tanggal berapa aja? Nggak tahu tanggalnya. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Terus dengar. Waktu dibatalkannya puasa tadi kan udah kakak bilang. Terus puasanya orang haid sama nifas itu orang tersebut tidak boleh berpuasa.
apalagi berpuasa wajib gitu. Terus yang terakhir, puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya udah, Hadi, apa pertanyaannya? Apa yang mau ingin tanyakan? Muntah bisa membatalkan puasa? Kata, jawabannya ada dua. Kalau muntahnya disengaja, dia batal. Ada hadis bilang kalau misalnya barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia harus mengganti puasanya. Kalau orang yang sengaja muntah, terus tadi kan yang pertama puasanya yang disengaja itu juga batal puasanya. Kalau yang tidak sengaja itu tidak batal. Dia bilang, kalau ada hadis yang bilang kayak gini, dibilangnya, siapa saja yang muntah maka ia tidak berkewajiban mengganti puasanya, tetapi siapa yang sengaja muntah maka ia mengganti puasanya. Nah, biasanya itu kan kalau tidak sengaja, kalau tidak sengaja itu kayak Hadi mau gosok gigi pasti gitu kan. Nah, itu masih bisa dilanjutkan puasanya. Nah, setelah itu kakak akan membagi dua kelompok, Hadi, Farah sama Raid, yang tiga juga belakang. Janganlah komenin lah. Ya udah, komenin lah. selanjutnya kakak membagi tiga kelompok, udah kan? Tiga. Kita diskusikan tentang berpuasa tapi menggibah, satu lagi berpuasa tapi tidak sholat, ya. Silakan didiskusikan masing-masing. Diskusi yang benar ya. Berpuasa tapi menggibah, yang ini berpuasa tapi tidak sholat. Nanti kakak panggil salah satu dari kalian ke depan. Layar adik-adik. Adakah seseorang di antaranya kamu yang merasa jijik, mondol, dan takwala dengan kepada? Sudah siap aku diskusi dari kelompok satu? Udah. Kelompok dua? Udah. Nah, diskusi kali ini yang akan kalian sampaikan itu pertama tentang fenomena apa yang kalian bahas. Ya, kelompok dua dengar. Fenomena atau apa yang kalian bahas. Lalu yang kedua, dampak positif dan negatifnya. Yang ketiga, hikmahnya, dan yang terakhir berikan kesimpulan ya. Kelompok siapa terlebih dahulu yang mau maju? Kelompok dua. Kelompok satu. Silakan kelompok satu. Sudah satu aja dulu. Ini tentang berpuasa tapi tidak sholat. Kan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang berpuasa tetapi tidak sholat. 1. Apa Dengarkan yang kelompok dimaksud fenomena tersebut? Maksud dari fenomena tersebut adalah orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat, padahal dalam sebuah hadis menyebutkan sholat amalan pertama yang dilihat dihisab di hari akhir kelak. 2. Bagaimana pendapatmu tentang fenomena tersebut? Kami tentang fenomena tersebut, orang yang dijalankan puasa tapi tidak melaksanakan sholat wajib cenderung merugi karena hanya mendapatkan haus dan lapar saja ketika berpuasa. Kan dampak negatifnya menurut kami, orang yang menjalankan puasa tapi tidak melaksanakan sholat Kelompok wajib dua dengerin, berarti cenderung merugi kita karena bertanya. hanya mendapatkan haus dan lapar saja ketika berpuasa. Puasa orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas atau sibuk statusnya masih muslim, dan puasanya tidak batal secara ensial. Meskipun puasanya tidak batal secara ensial atau secara hukum fikih tidak dianggap batal, puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang.
Selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya Farel. Oh, Farel, silakan. Brel. Kamu baca tentang apa? Tentang kesimpulan, hikmah dan kesimpulan. Silakan. Assalamualaikum. Langsung saja. Hikmah dari kelompok kami Hikmah dari kelompok kami tentang fenomena tersebut. dan dari fenomena tersebut. Tidak ada hikmah dari fenomena tersebut, tapi perlu diketahui bahwa salat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salat ialah amalan pertama yang dilihat dihisab dari hari akhir kelak. Kesimpulan dari fenomena tersebut adalah orang yang berpuasa tetapi tidak melakukan sholat wajib maka puasanya tetap dianggap sah. Hal itu dikarenakan ibadah sholat adalah ibadah tersendiri dan ibadah puasa juga ibadah tersendiri. Maka kalau sholat lalu tidak puasa maka sholatnya tetap sah. Begitu pula kalau puasa lalu tidak sholat maka tetap sah puasanya. Walaupun tidak membatalkan puasa, meninggalkan sholat baik di bulan Ramadan maupun tidak amatlah sangat Dengerin ya kawannya. kan pasalnya hal pertama yang dibaca di akhir kelak adalah ibadah dan sholat dari orang tersebut, kemudian disusul ibadah yang lain. Maka pahala puasa yang akan diperoleh jika sholatnya sudah diproses. Jadi meski tetap sah, orang yang menjalankan puasa tapi tidak melaksanakan sholat wajib cenderung merugi karena hanya mendapatkan haus dan lapar saja ketika berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau tampil? Selanjutnya dari kelompok 2 dipersilakan. Siapa yang mau maju? Hadi. Persilakan. Sama Amano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadi Prawira Nugraha. Enggak dapat Akan menceritakan berpuasa tapi menghibah. Apa dampak negatif tentang fenomena tersebut? Dari kelompok kami, dampak negatif dari berpuasa tetapi menghibah adalah meskipun ibadah di bulan Ramadan Kelompok yang lain nggak nampak. tidak membatalkan puasa, namun ibadah puasa kita jalannya akan sia-sia tentunya. Sangat disayangkan karena kita sudah menahan lapar dan haus seharian. Puasa Ramadan dikerjakan orang bergibah, tinggal penunaian ibadah wajib Dengerin saja. kawannya, nanti nggak tahu. Pahala sudah habis dan Allah tidak memberikan balasan pahala atas lapar dan dahaga yang ditahannya seharian penuh. Artinya kan kewajiban puasanya memang diangkat serta tidak ada kode puasa padanya, namun puasa tidak artinya di sisi Allah. 2. Apa hikmah dari fenomena tersebut? Menurut kami hikmah tidak ada, tapi ada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Tinggal biar mau apa enggak ya. Kalau dia sakit. dan Ya janganlah udah pastikan kalian dulu saling bibi biar kami beli ayamnya. mengunjing. Adakah seorang di antaranya kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepada dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Karena itu sebaiknya kita menghindari ghibah apalagi saat menjalankan ibadah puasa. Ghibah termasuk dalam pembatal puasa, maka orang yang menggibah puasanya tetap Dengerin sah, kawannya, namun hai. wajib mewanti-wanti umatnya agar meninggalkan ghibah walaupun tidak membatalkan puasa. Namun ghibah melenyapkan pahala dan penjara dan ganjaran baik Raid, nggak boleh gitu, Raid. dari ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari diskusi yang dapat kita ambil, yang pertama, hal yang membatalkan puasa tadi apa aja? Ada 2 kan? Apa tadi cepet bilang ngomong? 2. Heeh. Makan dan minum disengaja, muntah dan disengaja. Disengaja. Terus syaratnya Syaratnya beragama Islam, beragama Islam, balik. berakal balik. Ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini tentang puasa. Selanjutnya kakak akan membagikan tugas tentang berpuasa.
Nih, dikerjakan ya pertemuan depan dikumpul. Nih. Dah, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Setelah pertemuan ini, maka sebaiknya kita membaca doa bersama sebelum diakhiri dengan pulang. Siapa mau baca doa? Silakan Farel. Ya. Ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Ya, selanjutnya salam. Mau pulang Adira? Pulang lagi. Pulang-pulang.